Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Sebagai orang yang beriman, maka wajib untuk kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Dan ingatlah kepada aku, kata Allah, maka aku berjanji pasti aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan sampai kalian jadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kemudian salawat dan juga salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk para keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat yang teragung yang Allah berkahi kita semuanya, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i yang di dalamnya terdapat banyak sekali keberkahan, rahmat, perlindungan dari Allah, bahkan menjadi ampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan karena sebab kita menuntut ilmu syar'i. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya berkaitan dengan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang menjadi sifat Nabi, apa saja yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang kita bahas pada malam hari ini, yang disebut dengan imamah, sorban atau turban. Bagaimana sorbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini sang pengarang kitab Asy-Syama'il atau Syama'ilun Nabi, yaitu Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, memberikan hadis yang pertama
yang berkenaan dengan sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, dakhala nabiyyu, Nabi masuk ke dalam kota Mekkah, Makkah yaumal fathi wa alaihi imamatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah pada saat penaklukan kota Mekkah dalam keadaan Nabi menggunakan imamah yang berwarna hitam. Kita ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekkah menggunakan imamah sorban yang berwarna hitam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti tidak menyukai warna yang lain, atau bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada hari yang khusus, hari besar bagi kaum muslimin, mengenakan pakaian yang warna hitam, mengenakan sorban yang warna hitam. Kalau ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Jumat, pakaiannya warna hitam. Bukan maksud Nabi demikian. Akan tetapi Nabi SAW kebetulan menggunakan sorban yang berwarna hitam pada saat itu. Dalilnya karena para sahabat tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada suatu kejadian mengenakan pakaian yang warna hitam. Ya. Kemudian panji-panji peperangan, benderanya perang jihad, bukan berwarna hitam tapi berwarna putih. Jadi sebagian teman-teman ya salah mengartikan, kalau sudah waktu hari peristiwa yang agung, harinya hari istimewa, hari raya mungkin, semuanya mengenakan hitam. Dalilnya menggunakan hadis ini, yaitu hadis Nabi SAW di hari penaklukan kota Mekkah. Nabi SAW menggunakan imamah sorban berwarna hitam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, beliau memberikan keterangan tentang kenapa Nabi menggunakan warna hitam ini. Beliau rahimahullah berkata, Nabi SAW tidak menjadikan satu warna dalam pakaian beliau. Artinya Nabi SAW memiliki banyak warna yang beliau suka, dan diantaranya warna hitam. Kemudian Nabi kadang menggunakan sorban yang berwarna putih atau kadang hijau ya, tergantung kapan Nabi SAW itu dilihat oleh para sahabatnya. Jadi ini bukan batasan buat kita hadirin yang dimuliakan Allah. Berarti kalau dikiaskan taqiyah kita ya, tidak boleh berarti yang warna yang lain harus hitam. Enggak, salah. Berarti yang warna coklat enggak boleh. Enggak, salah. Ya, artinya semua warna dibolehkan oleh Allah. Warna apapun, asal tidak menjadi ciri khasnya orang-orang yang non-muslim. Dan kita sama-sama tahu lewat kajian-kajian yang sebelumnya, Nabi SAW mencintai kalau kita menggunakan warna yang putih. Dan kita sudah sebutkan di antara jubah kesukaan Nabi SAW adalah jubah yang berwarna merah. Jadi artinya tidak ada batasan dalam hal warna, dan tidak ada ibadah khusus kalau kita menggunakan warna tertentu. Itu hadis yang pertama
yaitu Nabi SAW menggunakan sorbannya Nabi SAW. Kemudian hadis yang kedua yang berkenaan dengan sorban datang dari sahabat Amr bin Huraith dari bapaknya, bercerita anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi imamatun sauda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia dan di atas kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat sorban yang berwarna hitam. Terdapat sorban atau turban yang berwarna hitam. Baik. Kita sudah jelaskan tadi perihal warnanya. Ya. Kemudian datang lagi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma sadala imamatahu baina katifaihi. Terkadang Nabi menggunakan sorban, tapi sorbannya itu dilepaskan, disandarkan di kedua bahu beliau. Jadi terkadang Nabi SAW digulungkan di kepalanya, tapi terkadang pula Nabi SAW melepaskan sorbannya, menggunakan toqiahnya, ya, kemudian melepaskannya tidak diikat, hanya saja seperti ditaruh di antara kedua bahu beliau. Ya, jadi ini salah satu cara dalam mengenakan sorban, tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata Nafi ini salah satu tabi'in, ya, mantan budaknya Abdullah bin Umar, dekat dengan sahabat Abdullah bin Umar. Kana Ibnu Umar yaf'alu dzalik. Sahabat Abdullah bin Umar melakukan demikian. Wa qala Ubaidillah ra'aitul Qasim ibnu Muhammad wa Saliman yaf'alani dzalik. Artinya banyak sekali dari kalangan sahabat maupun dari kalangan tabi'in, generasi setelah sahabat, melakukan demikian. Tidak digulungkan di atas kepalanya, tetapi dijulurkan, dilepaskan begitu saja. Ya. Ini salah satu cara dalam mengenakan sorban. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya yang berkenaan dengan sorban datang dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Hadis yang sebelumnya dari Abdullah bin Umar. Kemudian datang lagi hadis yang setelahnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dan mereka sahabat yang masih kecil-kecil pada saat Nabi SAW masih hidup. Artinya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Seperti inilah salah satu cara Nabi SAW mendidik manusia, mendidik para sahabatnya, dengan mengizinkan para sahabatnya itu membawa anak-anak mereka. Tentu dalam ilmu hadis, kalau sahabatnya itu masih kecil, tidak boleh menyampaikan hadis kecuali mereka sudah besar. Ya, ini salah satu ilmu hadis. Jadi ketika para sahabat itu masih kecil, tidak boleh meriwayatkan suatu hadis dari Nabi SAW, kecuali ketika mereka sudah dewasa, sudah besar, baru di situ dibolehkan agar mereka meriwayatkan hadis Nabi SAW. Artinya mereka hafal, tapi tidak boleh menyampaikan hadis tersebut. Ya. Kemudian faedah yang lain, bahwasanya teman-teman, saudara-saudara yang memiliki anak, walaupun anak masih kecil, kalau kita sudah tahu anak kita ini sudah bisa diatur, ya, sudah diajari tentang menghargai masjid misalkan, bisa duduk dengan rapi, silakan dibawakan. Sebagai apa? Bentuk rasa cinta kita kepada anak itu.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan cara menjaga dari api neraka yang paling bagus dengan menuntut ilmu. Baik. Kita lanjutkan. Jadi itu adalah hadis yang terakhir yang berkaitan dengan imamah sorban. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali hadis-hadis yang berkenaan dengan sorban Nabi SAW. Yang berkenaan dengan keutamaan sorban ini. Ya, kita sama-sama tahu sorban itu memang, ya, sebagian para ulama menghukuminya dengan sunnah, dan sebagian, dan ini pendapat yang tepat, yang rajih, ya, bahwasanya sorban ini hukumnya mubah, ya, mubah. Akan tetapi datang kepada kita disebutkan di beberapa kitab, ya, ada keutamaan tersendiri tatkala kita menggunakan sorban ini, ya. Seperti contohnya ada hadis Nabi SAW, ya, hadis ini hadis palsu, ya, dibawakan oleh Imam Abdul Razak, Syekh Abdul Razak, ya, dibawakan oleh beliau rahimahullah beberapa hadis palsu yang berkenaan dengan keutamaan menggunakan sorban ini. Di antaranya disebutkan oleh beliau, salatun bi imamatin khairun min khamsin wa isrina salatan bila imamah. Masya Allah, salat dengan menggunakan sorban itu lebih baik 25 kali salat dengan tidak menggunakan imamah atau sorban, ya, 25 kali salat. Kalau kita gunakan sorban sekali sudah dapat pahala 25 salat, ya. Ada juga hadis yang lainnya, wa jum'atun bi imamatin khairun min sab'ina jum'atan bila imam. Dan salat Jumat atau menghadiri khutbah Jumat dengan menggunakan imamah sorban itu lebih baik daripada 70 kali Jumatan. Ya, ini hadis palsu, ya, hadis palsu. Belum cukup sampai di situ. Bahkan ada hadis lain yang lebih dahsyat lagi palsunya. Mereka mengatakan Nabi SAW bersabda, salatun fi imamatin bi asyrati alafi hasanatin. Salat satu kali menggunakan imamah sorban seperti atau mendapatkan, pasti mendapatkan 10.000 pahala. 10.000, bukan satu, hadirin. Masya Allah. Jadi banyak sekali. Ini makanya pentingnya kita mempelajari hadis juga, supaya kita tahu. Kalau kita nggak tahu, asalkan dia berbahasa Arab langsung percaya ini salah, ya. Ketika datang nanti nas hadis, qala Nabi bersabda, kemudian dia berbahasa Arab, langsung percaya, langsung diambil, langsung diamalkan, ini salah. Yang pertama kali kita lakukan ketika kita mendengar hadis Nabi SAW, kemudian kita ragu atas benar atau salahnya hadis ini, kita tanyakan sanadnya mana, sanadnya sahih atau tidak, atau jangan-jangan dibuat-buat, atau jangan-jangan lemah sanadnya. Jadi perlu kita cek lagi hadis-hadis itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita katakan tadi, menggunakan imamah ini ada yang mengatakan bahwasanya imamah ini sunnah karena Nabi dan para sahabatnya menggunakannya. Tetapi pendapat yang benar, yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan imamah sorban ini merupakan hukumnya mubah, boleh saja. Dan ya, di antara ulama yang mengatakan imamah ini adalah hukumnya boleh,
yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan imamah ya, minas sunnah atau min adati sunnah, di antara sunnah yang adat. Maksudnya ketika Nabi SAW diutus lahir itu di wilayah kota Arab, negeri Arab, dan kebiasaan penduduk ya setempat di sekitar Nabi itu menggunakan imamah ya. Dan Nabi SAW melarang kita semua menggunakan pakaian syuhrah yang beda sendiri dengan yang lainnya. Akhirnya Nabi SAW menggunakan imamah, dan para sahabat juga menggunakan imamah ya. Jadi ini diantara adat ya masyarakat di sekitar Nabi SAW, bukan dari sunnah ya. Begitu juga yang diambil atau yang disepakati oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan bahwasanya imamah sorban ini hukumnya mubah, dan perlu diperhatikan supaya kita saking semangatnya ya, kemudian ya kita menghukumi semua yang dikenakan Nabi itu sunnah. Salah. Tidak ada pahala ibadah di dalamnya kecuali itu adalah kebiasaannya Nabi SAW. Artinya para ulama kita menyarankan kepada kita menggunakan pakaian yang tidak menyelisihi kebanyakan masyarakat yang menggunakan pakaian itu. Artinya tidak beda sendiri. Karena di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba mudhillatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengenakan pakaian yang syuhrah. Pakaian syuhrah ini pakaian yang misalkan semuanya merah, kita sendiri yang misalkan warna yang lain. Semua orang mengenakan pakaian yang mungkin jenisnya sama semua, kita sendiri yang berbeda. Jadi pusat perhatian. Ini adalah namanya pakaian syuhrah. Barang siapa yang menggunakan pakaian syuhrah, Allah akan mengenakan kepada dia pakaian kehinaan di yaumal qiyamah, di hari akhirat. Hati-hati kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi perlu kita ketahui, kita pelajari. Ya, tidak semua yang Nabi kenakan itu mendapatkan pahala sunnah atau ini dihukumi sunnah. Tidak semua. Karena Nabi SAW supaya dakwah beliau ini diterima, maka salah satu cara dakwah yang benar berbaur dengan masyarakat. Asalkan tidak ada keharaman di dalam pakaian tersebut. Saking semangatnya kita ingin berdakwah, masyarakat kita mungkin ya mengenakan pakaian yang ada keharaman di dalam, kita ikut-ikutan. Alasannya supaya bisa dakwah. Ya, ini salah. Kalau sudah ada keharaman dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi, tidak boleh. Ya. Kalau dia masih mubah, ya kita ikuti saja, nggak apa-apa. Ya, siapa tahu dengan cara kita ini bisa meneruskan dakwah kita kepada masyarakat kita. Jadi inilah bab yang berkenaan dengan sorban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih berkenaan dengan bagaimana pakaiannya Nabi, hal yang dikenakan oleh Nabi. Bab yang selanjutnya yang akan kita bahas sekarang adalah bab yang berkenaan dengan sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi dan para sahabatnya sudah menggunakan sarung sebelum kita. Tapi sarungnya berbeda. Ya. Kalau sarung di zamannya Nabi itu kain saja terputus. Beda dengan sarung kita. Kalau sarungnya kita itu melingkar, nyambung, ya. Tapi sarungnya zaman dahulu itu terputus seperti pakaian ihram, ya. Jadi pakaiannya terputus. Kita akan bahas di bab yang selanjutnya, yaitu bab ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab
yang berkenaan dengan sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang berkenaan dengan sarung Nabi datang dari sahabat Abi Burdah. Beliau mengatakan, akhrajat ilaina Aisyatu kisaan mulabbadan. Suatu ketika Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan kisaan mulabbadan, pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah lusuh, sudah ada tambalnya. Wa izaron ghalidhan, dan satu sarung yang sudah kumuh, yang sudah kasar dia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, qabidaruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Telah dicabut nyawa dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan dua kain ini. Yang pertama, baju Nabi sallallahu alaihi wasallam atau selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah buat kita hadirin yang dimuliakan Allah. Teman-teman, saudara-saudara seiman yang mungkin suka mengenakan sarung, perlu kita ingat baik-baik. Sarung ini adalah jenis pakaian yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal menggunakannya. Jadi perlu kita perhatikan ketika kita mau menggunakan sarung. Ini jenis pakaian yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dengannya. Artinya ketika kita menggunakan sarung, kita harus mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kita harus mengingat kematian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seorang hamba, tidak mau tahu pakaian apa yang dikenakannya, kapan waktunya, kondisinya seperti apa. Namanya kematian datang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa izin terlebih dahulu, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang suka menggunakan sarung perlu diperhatikan dua hal ini. Perlu diingat, ini pakaian sering digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meninggal dengan menggunakan pakaian ini. Kemudian yang kedua, ingat kematian. Seorang nabi pun manusia yang paling indah yang pernah Allah ciptakan, makhluk yang paling sempurna yang Allah pernah ciptakan. Manusia yang paling bersih hidupnya, bersih akhlaknya. Walaupun manusia terhebat yang Allah ciptakan ini seorang rasul, seorang manusia yang terhebat, tetap saja yang namanya kematian tidak mau tahu siapa yang akan menjadi gilirannya. Kita semua ini lagi antri hadirin yang dimuliakan Allah. Kapan waktunya? Ini jadi tanda-tanda su'ul khatimah. Padahal kita sama-sama tahu, padahal kita saling belajar, kita mencari tahu pakaian apa saja yang dilarang oleh syariat Islam. Kita sudah pelajari yang isbal, pakaian yang serupa atau menjadi ciri khasnya orang-orang yang non muslim. Itu semua dihindari karena Islam telah melarangnya. Baik. Itu hadis yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha ingin memberitahukan kepada para sahabat, ini dua kain ini adalah dua kain yang Rasulullah SAW meninggal tatkala mengenakannya.
Bukan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal karena mengenakan, enggak. Kondisi Rasulullah meninggal dunia itu pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengenakan dua kain ini. Baik. Kemudian datang dari sahabat Al-Ath'as bin Sulaim. Beliau mengatakan, sami'tu ammati tuhadditsu an ammiha. Jadi ini tabi'in atau ulama mendengar bibinya bercerita tentang keadaan pamannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina ana ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian, irfa izarak, angkatlah sarungmu. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama hiya burdatun malha, sesungguhnya pakaian yang aku kenakan ini, yang di bawah ini adalah burdah, sarung yang malha. Malha ini maksudnya adalah pakaian yang ada notif berwarna hitam dan juga berwarna putih. Kalau pada masa itu burdah yang malha ini menjadi pakaian yang dia ini sederhana sudah, tidak terlalu bagus pakaiannya pada saat itu. Oleh karenanya sahabat ini mengatakan sesungguhnya ini pakaian yang biasa-biasa saja. Karena sahabat ini pernah dengar Nabi SAW bersabda, ya, jangan sampai engkau berbuat isbal terhadap izar karena sifat kesombongan. Ya, jadi ada kesombongan atau tidak kesombongannya di dalamnya. Kalau tidak sombong berarti nggak apa-apa. Itu pemahamannya sahabat ini. Saya ini nggak menggunakan pakaian ini karena sombong, karena pakaian ini biasa saja wahai Rasul. Lihat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalaka fiyya uswatun. Bukankah engkau hanya sekedar ikuti saja saya? Jangan lihat ada sombongnya, bagusnya, atau enggak ada sombongnya, atau pakaian ini biasa-biasa saja. Cukup ikuti saya, kata Rasulullah SAW. Bukankah di dalam diriku ini ada teladan yang patut engkau ikuti, wahai sahabatku? Fanadhartu fa idza izarahu ila nisfi saqai. Maka kemudian aku melihat sarungnya Nabi itu ada, atau batasnya itu ada pada pertengahan betisnya Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini hadis sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita ini beragama, kalau kita ini percaya dengan Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman pula kepada Rasulullah SAW, gak pantas kita mencari tahu apa hikmah dari ibadah tersebut. Oh, kalau sholat zuhur 4 rakaat, kira-kira apa keutamaan? Kira-kira apa hikmahnya? Apa yang ada di balik sholat zuhurin? Kita cari tahu. Ternyata di situ ada olahraganya, menyehatkan tubuh. Ya, kita nggak perlu mencari tahu seperti itu, hadirin. Yang kita perlu ketahui, ini adalah sabda Rasul, kita jalankan. Ini adalah perintahnya Rasulullah, kita taati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah ini suri tauladan yang baik, yang patut kita contohi. Setiap apa yang Rasulullah katakan, perintahkan kepada umatnya, kita langsung ikuti, hadirin. Tak perlu kita katakan kenapa
Apa sebabnya? Gak pantas. Cukup Allah dan Rasulnya yang tahu. Dan cukup menjadi kemuliaan kaum muslimin tatkala ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasulullah perintahkan, khudhu, kata Allah, ambil langsung. Jangan ada keraguan, jangan ada pertanyaan. Langsung turuti, langsung taati. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, jauhi. Syariat kita melarang memakan babi misalkan. Jauhi langsung tanpa harus kita cari dulu. Meskipun mungkin sebagian dari masyarakat kalau sudah diteliti apa khasiatnya kita meninggalkan sesuatu yang dilarang Rasulullah, diteliti oleh sebagian orang, mungkin ada sebagian masyarakat yang langsung percaya dengan teliti itu, sehingga dia masuk ke dalam Islam, sehingga dia mengenal dakwah kita. Sebagian ada yang seperti itu. Tapi kita orang yang beriman, sepatutnya ketika Rasulullah larang, mau ada hikmahnya di dalamnya maupun tidak ada, mau ada sebab maupun tidak ada sebabnya, kita langsung wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau sudah Rasulullah larang, Allah katakan fantahu, jauh, cepat-cepat jauh, ya, tanpa harus kita pelajari apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ada sahabat yang ditegur oleh Rasulullah SAW karena beliau mengenakan pakaian sarung yang telah melewati mata kaki beliau. Karena Rasulullah SAW sebagai orang pemimpin kaum muslimin, maka Rasulullah langsung melarang beliau ini, sahabat ini. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang lihat kemungkaran, barang siapa yang lihat maksiat di hadapannya, maka dia nasihati dengan tangannya. Maksudnya dengan kuasanya dia. Kalau dia seorang ketua, kalau dia seorang pemimpin di masyarakat misalkan, atau mungkin dalam kelas dia sebagai seorang ketua kelasnya, ya, maka wajib bagi dia menegur orang yang telah melakukan kemungkaran. Wa illam yastati fabilisani, kalau dia enggak mampu lewat kekuasaan, maka tegurlah ia lewat ucapan. Wa illam yastati fabiqalbi, kalaupun enggak mampu menggunakan lisan menegurnya langsung, maka gunakan hati. Fadzalika adhaful iman, tapi menggunakan hati ini tanpa kita menegurnya langsung, itu tanda lemahnya iman. Tapi masih ada pahala iman di situ. Kemudian kita lanjutkan dulu setelah kita kumandangkan azan.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini kita telah sampaikan cara menegur kalau ada kemungkaran di hadapan kita. Kalau kita punya kuasa, kita langsung menegurnya pada saat itu dengan kuasanya kita. Kalau kita belum mampu, tidak mempunyai kekuasaan, kita coba tegur dengan lisan kita. Kalaupun kita masih belum mampu, maka cukup hati kita yang mengingkari perbuatan tersebut. Tapi mengingkari dengan hati itu tanda bahwasanya lemahnya iman kita. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang serupa pernah dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat kejadian penusukan yang dialami oleh sahabat Nabi SAW Umar bin Khattab yang ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Setelah ditusuk, keadaan Umar bin Khattab pada saat itu keadaannya kritis. Sampai-sampai ketika para sahabatnya datang mengunjungi sahabat Umar, dihadiahkan minuman susu, dan susu itu keluar lagi di tempat yang dimana sahabat Umar bin Khattab ini ditusuk. Dan saat itu keadaannya kritis, ya. Kemudian datang seorang pemuda mengatakan kepada sahabat Umar ini, wahai khalifatul muslimin, wahai pemimpin umat Islam, absir, berbahagialah engkau, karena engkau pernah bertemu dengan Nabi SAW. Engkau melangsungkan amanat kaum muslimin. Engkau akan mati syahid insyaallah, kata beliau. Kemudian pemuda ini setelah menyemangati sahabat Umar bin Khattab, langsung pergi. Di perjalanannya ketika ia hendak pergi pulang ke rumahnya, dilihat oleh sahabat Umar. Walaupun sahabat ini lagi sakit, dilihat sarungnya ada di bawah mata kaki. Akhirnya sahabat Umar memerintahkan para sahabatnya, panggil dia. Gulam tadi, pemuda tadi, panggil lagi. Padahal sahabat Umar tadi lagi keadaan kritis, ya. Kemudian sahabat Umar mengatakan sabda Nabi SAW yang tadi kita bacakan, irfa saubak, angkat lagi pakaianmu. Sesungguhnya itu atqa wa abqa wa anqa. Sesungguhnya itu lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan, kemudian lebih untuk mengawetkan pakaian kita, dan lebih membersihkan pakaian kita. Subhanallah. Jadi teman-teman, saudara-saudara kita yang masih meremehkan perkara isbal ini, lihat, walaupun keadaan lagi kritis-kritisnya, sahabat Umar bin Khattab tetap beliau mewaspadai pemuda agar dia memperbaiki lagi cara berpakaiannya. Di sini kita ambil pelajaran, hadirin. Walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih muda, ajarkan dia tentang syariat Islam. Jangan sampai kita mengatakan hidupnya masih lama, masih muda, ya. Syariat Islam diajarkan semua kalangan, mau dia masih kecil atau dia sudah muda atau dia sudah tua, diajarkan dengan ajaran yang baik tentunya. Sahabat Umar bin Khattab, lihat,
Walaupun orang ini mungkin sahabat Umar nggak tahu siapa dia. Anaknya masih muda. Keadaan beliau lagi sakit, lagi parah-parahnya. Tapi tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan kebenaran, termasuk masalah isbal ini. Kita sudah sama-sama tahu, pernah kita bahas satu hadis ya, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan. Yang 3 golongan ini tidak mau Allah itu berbicara dengan dia. 3 golongan ini tidak mau Allah lihat kepada mereka ini. Allah tidak mau mensucikan mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan yang pertama kali Nabi SAW sebutkan al-musbil, orang yang isbal, ya, bagi kalangan laki-laki. Kalau dia perempuan, maka syariat Islam menganjurkan agar dari kalangan wanita memperpanjang pakaiannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian istri Nabi yang bernama Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami? Kalau Allah enggak mau lihat kami, bagaimana dengan kami?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Yurkhina shibron." Engkau turunkan lagi pakaian engkau 1 jengkal. Lebihkan 1 jengkal. Ini bagi kaum wanita. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah kalau kita tambahkan hanya sejengkal ini, akan cepat nanti terangkat pakaian kami, terlihat nanti kaki-kaki kami?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Yurkhina dhira'an." Ya udah, turunkan lagi 1 dhira'. 1 dhira' itu 1 hasta, dari ujung jari sampai ke siku. Tambahkan lagi. Ya, insyaallah ini cara Islam untuk menjaga kaum wanita. Ya, jadi ada juga bagaimana kalau terkena nanti lantainya atau tanahnya kotor, ada najis, bagaimana? Ya, syariat Islam memudahkannya. Dengan apa? Kalau sudah pakaiannya sudah panjang bagi kaum wanita, kemudian terkena oleh najis atau kotoran, ya, cara membersihkan, mensucikan dari kotoran tersebut dengan tetap kita jalan. Karena apa? Tanah yang selanjutnya akan mensucikan apa yang telah dikenai oleh kotoran tadi. Kita ulangi, tanah yang setelahnya itu sebagai alat bersuci bagi kaum wanita yang panjang pakaiannya, ya, jalan lagi dia, tanah yang selanjutnya akan membersihkannya. Ya, baik. Di sini benar-benar Nabi SAW itu sangat melarang orang-orang yang isbal, ya, mengenakan pakaian yang isbal. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Apapun yang di bawah mata kaki dari sarung, fa finnar, kata Nabi, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Ini Nabi yang mengatakan demikian. Ya, kalau mungkin masih ada yang mengenakan pakaian isbal dengan alasan saya enggak sombong, enggak ada rasa sombong dalam jiwa saya, ya, maka bukankah kita ini resah? Bukankah kita ini terganggu kalau kita menjadi objek dari peringatan Nabi di dalamnya? Dan lihat sahabat Umar yang tadi, sahabat Umar bin Khattab tidak tanya dulu kepada pemuda itu, "Antum sombong enggak atau enggak? Antum sombong atau tidak?" Langsung diperintahkan untuk dia turunkan lagi, angkat lagi pakaiannya. Jangan melakukan isbal.
Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Kita bawakan satu hadis terakhir pada malam hari ini. Hadis dari bapaknya tabi'in yang bernama Salamata bin Aqwa, yaitu Aqwa ini salah satu dari sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, kana Utsman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqayhi wa qala hakadha kanat izratu sahibi. Aywa, izratu sahibi yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ya, Aqwa ini salah seorang tabi'in melihat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an menggunakan sarungnya sampai di pertengahan betisnya. Ya, jadi para sahabat banyak yang menggunakan sarung yang sampai di pertengahan betisnya. Waqal, sahabat Utsman bin Affan mengatakan, hakadha kanat izratu sahibi. Seperti inilah contoh menggunakan sarung sahabatku. Yang dimaksudkan adalah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indah hadirin yang dimuliakan Allah, kehidupan para sahabat yang langsung bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika ada sesuatu yang dipertanyakan langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau dalam rasa kebingungan dalam syariat maupun dalam hal-hal yang mubah yang dibolehkan dalam syariat, mereka lihat Nabi. Kalau Nabi gunakan, ya sudah, ikuti saja. Ini indahnya kehidupan para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana yang sering kita ucapkan, maka cukuplah bagi kita di kehidupan ini kita belum bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup di kehidupan dunia ini kita belum melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum mendengarkan suaranya Nabi, kita belum bertemu dengan Nabi. Cukup sudah di kehidupan dunia ini. Jangan sampai nanti hadirin yang dimuliakan Allah, di kehidupan selanjutnya, kehidupan akhirat, masih saja kita belum bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berupaya, terus berusaha agar kita beribadah kepada Allah, ikuti sunnah-sunnah Nabi sebagai sebab kita bertemu dengan Nabi nanti, berjumpa dengan Nabi nanti di kehidupan akhirat. Oleh karenanya kita nasihatkan diri kita sendiri, kemudian untuk para hadirin yang dimuliakan Allah, agar kita selalu mentaati apapun yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa amal atau amalan ibadah yang terkhususkan, kalau kita mengerjakannya maka kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan kita menjaga, merawat anak yatim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya surga Firdaus, karena Rasulullah tempatnya di surga Firdaus. Orang yang mengurusi anak yatim dekatnya seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang selanjutnya dengan kita berakhlak mulia, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada sesama manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahassinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat duduknya nanti di surga, bukan hanya tempatnya, duduknya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang berakhlak mulia, terpuji. Kemudian amalan yang terakhir, ini sebagai penutup kita, yaitu kita sering bersolawat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya tujuan dari pembahasan kita yang berkenaan dengan Nabi ini adalah bersolawat kepada Nabi, adalah memperbanyak solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang kita sedang pelajari adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini kesempatan buat kita semuanya. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, semakin dekat kita dengan Nabi di hari kiamat, di surga Allah, ya, di hari akhirat. Nabi SAW bersabda, "Faman kana aktsaruhum salatan alayya kana aqrabahum minni manzilatan." Barang siapa yang sering bersolawat kepadaku, kata Nabi SAW, dialah yang pantas dekat denganku di hari akhirat, di kehidupan akhirat. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan yang berkenaan dengan imamah sorban Nabi dan juga sarungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang cara berjalan Nabi dan juga bagaimana cara duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.